Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Nia. Terima kasih Bagaimana? telah menyempatkan waktunya untuk saya. Iya, tidak apa-apa. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Indah? Alhamdulillah sangat sangat baik sekali Bu Nia. Terlebih kemarin jenengan saya hubungi untuk saya ajak bercakap-cakap kemudian mengiyakan, saya tambah tambah senang, lega, sedikit lega hati saya Iya, begitu. tampak sekali lebih ceria wajah Bu Indah hari ini. Oke. Bu Indah, nanti kita akan berbincang, bercakap-cakap selama 15 menit ke depan untuk permasalahan yang nanti bisa Bu Indah sampaikan di dalam sesi kita hari ini. Oke, bagaimana bisa disampaikan Bu Indah tentang Ya, keresahannya? ya. Jadi begini Bu Nia, saya itu setiap hari Rabu itu kan mendapatkan tugas tambahan sebagai guru piket. Nah, tidak hanya saya, ada beberapa guru yang lain dan ada di situ adalah tim penegak tata tertib seperti itu. Nah, tugas guru piket itu adalah selain menyambut kedatangan siswa di pagi hari adalah memastikan mengecek atribut murid-murid itu sesuai dengan peraturan. Nah, dan jika ada anak yang tidak sesuai ataupun terlambat, maka eh, kita diwajibkan, ditugaskan, bukan wajib ya, kita ditugaskan untuk menangani murid-murid tersebut. Nah, disitulah yang membuat saya itu prihatin dan sedih dunia ketika beberapa guru itu memberikan tindakan untuk menangani siswa yang terlambat dan melanggar tadi itu dengan cara menghukum. Nah, bahkan menghukumnya itu menurut saya agak berlebihan, hukuman fisik, dan juga kadang mereka juga memberikan labeling yang cenderung itu labeling ke arah yang negatif seperti itu. Nah, nah itu membuat membuat saya agak prihatin. Namun saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bisa ketika mereka anak-anak itu sudah melaksanakan hukumannya, setelah itu saya memberikan cooling down ke mereka dengan cara memberikan konseling individu di tempat lain, tidak di gerbang tadi, seperti itu dunia. Begitu ya Bu Indah ya dalam penanganannya ya. Kemudian melihat keadaan seperti itu, kira-kira apa keinginan Bu Indah? Ya, itulah dunia dalam pikiran saya ya. Dalam pikiran saya itu saya ingin sekali guru-guru itu ada perubahan, perubahan dalam mewujudkan disiplin pada siswa. Tidak lagi dengan hukuman fisik ya. Saya khawatirnya itu ketika diberikan hukuman fisik nanti ada anak yang kondisi kesehatannya kurang fit atau bahkan kan itu diberikan tanpa kesepakatan terlebih dahulu nanti bisa menyebabkan sakit atau akibat yang fatal seperti itu. Dan juga labeling tadi bisa jadi itu akan membunuh karakter murid. Nah, harapan saya misalnya memang terpaksa memberikan hukuman itu hendaknya ya guru tersebut menyampaikan tujuan hukuman tersebut, kemudian dan melakukan kesepakatan. Nah, soalnya kan menurut saya ya, tugas guru itu adalah menuntun dan memposisikan dirinya itu sebagai seorang manajer seperti itu. Kalau menurut Bu Indah tadi seorang guru itu adalah penuntun dan juga seorang manajer. Kira-kira menurut Bu Indah bagaimana guru ini dalam menyampaikan tugasnya itu kepada siswa? Nah, jadi gitu Bunia. Eh, Seorang guru menuntun itu kan eh, menuntun seorang anak bagaimana seperti yang disampaikan
filosofi pendidikan menurut KHD itu ya, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka itu mencapai kebahagiaan baik sebagai individu yang bermasyarakat maupun sebagai manusia itu sendiri. Nah, pendidik itu hanya untuk memperbaiki tingkah laku murid seperti itu. Memperbaiki murid bisa dengan cara memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Misalnya, ya, dia bisa mengajak dialog pada siswa, bisa menanyakan kenapa terlambat, kemudian memberikan keyakinan bahwa perilaku salah anak-anak itu bisa dirubah seperti itu. Kemudian bisa menguatkan dengan kata-kata positif, bukan menggunakan kata-kata negatif agar anak itu mempunyai konsep diri positif, sehingga anak menganggap dia itu berada di dunia yang berkualitas seperti itu. Jadi sehingga guru ini sebagai seorang manajer tadi menuntun muridnya agar bisa mengevaluasi dirinya, kemudian bagaimana cara memperbaikinya, dan aksi nyatanya bagaimana untuk mengubah perilaku yang melanggar tadi, seperti itu. Nah, kalau sesuai dengan penjelasan Bu Indah tadi, kira-kira Bu Indah, kalau saya membuat sebuah skala tentang seorang guru yang sudah mampu menuntun dan juga seorang guru sudah mampu sebagai manajerial antara skala 1 sampai 10, kira-kira menurut Bu Indah, di sekolahan Bu Indah itu guru-gurunya berada pada skala berapa? Bermacam-macam, Bu Nia. Menurut saya ada mereka itu berada di skala 5, tetapi juga sudah ada yang menunjukkan skala 6. Ada guru itu yang menindak anak melanggar itu langsung dihukum, tetapi ada yang dengan nasihat-nasihat seperti itu, ada yang dia itu hitung-hitungan, kamu melanggar A, poinnya sekian, maka konsekuensinya adalah begini. Nah, jadi bervariasi seperti itu. Dan saya juga ketika mereka berada di skala 5 atau 6 menurut saya tadi, saya juga tidak menyalahkan mereka ketika mereka itu memberi hukuman, melabeling, karena memang kalau melihat proses adaptasi murid-murid setelah mengalami pandemi ini, Bu Nia, yang sebelumnya kan 2 tahun mereka belajar secara daring. Ya, Mereka belajar tidak terikat dengan waktu, masuk jam berapa, pulang jam berapa. Kemudian seragamnya pun mereka tidak harus memakai seragam. Nah, sekarang mereka harus beradaptasi lagi dengan masuk tatap muka penuh itu. Jadi, nah, saya juga memahami kenapa kok banyak siswa yang melanggar, misalnya tadi terlambat atau atributnya kurang lengkap. Dan saya juga memahami kalau misalnya Bapak Ibu guru itu kadang marah ya langsung menghukum karena memang agak banyak siswa-siswa yang melakukan pelanggaran seperti itu. kalau dari variasi skala yang Bu Indah sampaikan tadi antara 5 sampai dengan 6, kira-kira menurut Bu Indah ingin itu Bapak Ibu guru di sekolah Bu Indah itu berada pada level berapa untuk tingkat menuntun dan juga manajerial tadi? Iya. Saya inginnya itu saya memahami untuk merubah kebiasaan itu memang kan harus tidak bisa langsung konstan, cepat, harus secara berlahan dan bertahap. Saya rasa 8 itu sudah cukup ke level 8. Untuk mencapai level 8 itu kira-kira bagaimana cara Bu Indah untuk melaksanakannya? Nah, itulah dunia yang sedang saya pikirkan. Terlebih setelah saya mengikuti ini di kelas guru penggerak ini, saya kemudian jadi berpikir, misalnya ya Bapak Ibu guru itu diberikan workshop, semacam workshop, ya untuk misalnya materinya adalah filosofi pendidikan menurut KHD. Tetapi itu dilakukan dalam bentuk kegiatan yang menyenangkan, mendatangkan narasumber yang memang kompeten di bidangnya, yang bisa menyajikan materi secara menarik,
yang nanti tidak memberikan kesan bahwa kita itu menyalahkan cara guru yang selama ini telah dilakukan, tidak memberi kesan mereka itu digurui seperti itu. Wah, Mungkin bagus sekali seperti Bu itu. Indah. Dan Bagus juga sekali saya Bu Indah. bisa Kalau okay. Anda punya niat untuk membuat workshop itu sangat bagus sekali. Kira-kira bagaimana Bu Indah untuk melaksanakan? Rencananya bagaimana Bu Indah untuk Ya, mungkin saya bisa mengusulkan kepada wakil kepala sekolah bidang peningkatan sumber daya manusia, yaitu di ranah beliau untuk memprogramkan program seperti tadi. Saya bisa menyampaikan alasannya apa, nanti tujuannya apa, biar nanti disiplin siswa yang timbul itu tidak takut karena hukuman lagi, tetapi karena memang muncul dari dirinya sendiri. Dan saya juga mungkin bisa Bu dengan cara saya itu menjadi teladan baik seperti itu. Saya bisa menangani siswa yang melanggar tadi dengan cara-cara pendekatan, dengan menerapkan teknik restitusi seperti itu. Seperti itu, Bu. iya, kapan Anda bisa mulai untuk berbicara dengan Wakaset tentunya? Kalau untuk berbicara dengan Wakasek, mungkin saya menunggu waktu yang ya Bu ya, karena kesibukan Wakasek itu sendiri. Tetapi untuk tadi menjadi teladan baik itu mungkin ya secepatnya langsung bisa saya praktekkan ya, terutama ketika tadi saya sedang bertugas menjadi guru piket, saya akan melaksanakan penanganan siswa untuk merubah perilaku siswa itu dengan misalnya dengan teknik restitusi seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Indah. Tadi Bu Indah sudah menyampaikan apa keinginan Bu Indah, kemudian bagaimana cara melaksanakan untuk mewujudkan hal seperti itu. Tidak terasa Bu Indah, kita sudah sampai di penghujung waktu pembicaraan kita. Kira-kira bagaimana Ya. refleksi atau hati Bu Indah sekarang setelah kita berbincang-bincang tadi? Ya, terima kasih sekali Bu Nia nggih. Setelah saya bercakap-cakap, berbincang-bincang santai dengan jenengan itu, kemudian saya berpikir, oh saya tidak hanya berhenti di tadi perasaan prihatin dan sedih, tetapi bagaimana tindakan saya agar saya tidak prihatin melihat hal itu tadi. Bagaimana sih aksi nyata saya? Nah, ya seperti itu. Saya bisa mengarahkan diri agar tidak selesai di pikiran, tetapi saya punya konsep untuk mencoba sedikit menjadi bagian dari perubahan dalam mewujudkan tadi budaya positif di murid tadi seperti itu Bunia. Alhamdulillah kalau ada kelegaan dalam hati Bu Indah. Saya ucapkan semoga terlaksana dengan lancar keinginan untuk melaksanakan workshopnya dan juga dapat terrealisasi secepatnya. Terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama Bunia. Terima kasih dengan pertanyaan-pertanyaan Bunia itu malah sebenarnya itu mengarahkan ke saya Bunia jenengan, mengarahkan saya untuk bisa berbuat aksi nyata seperti itu. Terima kasih sekali, terima kasih banyak Bunia. Selamat siang. Sama-sama Bu Indah, selamat siang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam terhormat Pak warahmatullahi Emil sebagai wabarakatuh. fasilitator Buka Roma dan Buli sebagai pengajar praktik dan Bunia sebagai partner saya bercoaching. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi saya terkait dengan praktik coaching yang telah kita lakukan. Di sini saya sebagai coachee dan Bunia sebagai coachnya. Nah, jadi dari refleksi saya, yang pertama adalah saya merasakan coaching
yang telah kita laksanakan praktek coaching sudah berjalan dengan baik, di mana coach ya Bunia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menstimulasi coach saya untuk menemukan jalan keluar atas apa yang menjadi yang mengganggu pikiran saya. Jadi coach itu mampu memberdayakan saya untuk menyusun sebuah rencana-rencana aksi seperti itu. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Menurut saya kompetensi coach di mana ada kesadaran penuh, kemudian fokus kepada coach, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, itu sudah terlihat pada diri Bunia dari coach. Hanya saja mungkin yang sedikit lebih ditingkatkan adalah bagaimana kita itu hadir secara penuh di praktik coaching tadi. Karena mohon maaf saya melihat tadi ada jeda untuk merespon apa yang disampaikan oleh coach seperti itu. Tapi sudah cukup bagus. Kemudian, nah jadi refleksi dari saya itu setelah melakukan praktik coaching ini, saya juga akhirnya menjadi tahu bagaimana sih menjadi seorang coach yang mempunyai 4 kompetensi tadi. Karena paling ketika bercakap-cakap kan saya kemudian seperti melihat cermin. Oh, seorang coach ini itu kelebihan Bunia bla 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 bla. Oh, ini yang patut yang perlu saya contoh. Oh, ada yang perlu ditingkatkan. Oh, besok ketika saya menjadi coach saya akan seperti ini. Jadi seperti itu. Kemudian hal-hal baru yang menjadi pembelajaran bagi saya adalah itu ketika kita melakukan coaching ya di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya tidak harus kita itu menjadi seseorang yang pandai, yang merasa lebih dari coach kita, tetapi itu bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, tapi asalkan kita sudah punya bekal dulu. Oh, seorang coach itu harus seperti apa sih? Nah, di modul ini saya dapat pengetahuan baru. Bagaimana sih ketika teman itu nanti berbincang-bincang kita, mengajak kita untuk diskusi akan suatu hal itu, bagaimana sih biar kita itu bisa memberdayakan teman kita itu, bukan kita memberikan nasihat seperti itu. Nah, demikian refleksi yang bisa saya sampaikan, Bunia. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kalimat refleksi saya yang kurang berkenan di hati Bunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.